Sebelum kita menjalankan ide usaha, ada baiknya kita lakukan riset dahulu supaya kita tahu apa kelebihan dan kelemahan kita, bagaimana kompetitor kita, bagaimana peluang pasar yang sebenarnya, dan itu juga mengurangi resiko. Nah, ini penting sekali riset di sini. Anggaplah kita mau masuk hutan, kita harus tahu seberapa luas hutan tersebut supaya kita tahu juga di mana pintu keluarnya. Kalau kita sudah terjun ke bisnis, ternyata kita nggak bisa exit, itu sama saja kita masuk hutan tapi nggak bisa keluar. Nah, di sini, di video ini kita akan belajar riset ide usaha supaya bisa diaplikasikan dan mengurangi resiko. Ayo kita lanjut ke riset ide usaha. Oke teman-teman, kita langsung saja. Di sini saya membuat kuadran, ada 4 kuadran di sini ya. Kita coba untuk analisa riset ide usaha laundry di kota Surabaya. Ini permisalan. Dan di sini ada parameter yang saya gunakan adalah segmentasi. Pertama dewasa, anak-anak. Jadi semakin ke bawah itu semakin muda, kemudian semakin ke atas itu semakin dewasa. Dan harga juga semakin ke kiri, ini parameternya ya, semakin ke kiri ini semakin murah, kemudian semakin ke kanan ini semakin mahal. Nah, ini adalah bagian untuk menggunakan segmentasi. Kenapa ini penting? Karena ide usaha itu meskipun bagus ya, tapi kalau misal segmentasinya tidak tepat, itu nanti juga tidak bisa diaplikasikan atau tidak menemui pasarnya. Nah, ini kita coba ide laundry ini supaya bisa bertemu dengan pasarnya, pasar yang tepat. Oke. Kemudian juga di sini kita belajar bagaimana bersaing dengan enak ya. Jadi dengan nyaman. Walaupun memang persaingan tidak ada yang nyaman, tapi kita berusaha di sini supaya persaingan itu tidak terlalu ketat atau kita menghindari red ocean. Persaingan yang terlalu berat, terlalu rapat gitu ya. Kita ambil yang agak dalam, yang kompetitornya mungkin tidak terlalu banyak atau bahkan tidak ada kompetitor. Nah, ini contohnya ya. Sekarang di sini ada laundry A. Ini saya anggap laundry A. Anggaplah di sini ada laundry A. Gini ya. Laundry A ini menyasar mahasiswa. Nah, ini ya. Dia menyasar mahasiswa, terus kemudian untuk harga jasanya itu karena menyasar mahasiswa, dia lebih murah. Saya taruh di sini ya kuadrannya. Jadi mahasiswa dewasa itu ya. Terus kemudian harganya murah. Nah, kemudian ada lagi laundry B. Nah, ini laundry B ini menyasar pekerja. Karena dia menyasar pekerja kantoran, harganya agak mahal. Jadi di sini ya, dewasa, kuadrannya segmentasinya dewasa, terus kemudian harganya agak mahal. Tapi tidak terlalu mahal karena pekerja kantoran. Jadi masih ada di kuadran sini ya, di kuadran A. Nah, kemudian ada laundry C juga ternyata. Di area Surabaya tersebut ada laundry C. Ini teman-teman bisa langsung riset di lapangan ya, kompetitor-kompetitornya siapa saja. Dan ini harus jelas dia menyasar apa, segmentasinya harus benar-benar kita coba riset. Laundry C ini di sini ya, dia menyasar ibu-ibu rumah tangga yang kemungkinan juga sibuk atau ibu-ibu karir gitu ya. Di sini harganya tidak terlalu mahal juga. Atau misal kita letakkan di sini ya, kita letakkan juga ini tidak terlalu, dia agak mahal, bisa di sini ya. Jadi kuadrannya dia di sini. Dia pertengahan antara tidak terlalu mahal juga, ini pekerja kantoran ya. Nah, sekarang tugas kita, nah ini laundry kita ya. Ini laundry kita. Tugas kita bagaimana laundry kita ini bisa bersaing dengan ini, dan bagaimana juga laundry kita supaya bisa menemukan pasarnya.
Bagaimana juga agar ide usaha kita, usaha laundry ini bisa menemukan pasarnya dan persaingannya juga tidak terlalu berat gitu ya. Karena kalau misal kita awal-awal untuk usaha atau bisnis itu butuh effort yang sangat besar. Kalau bisa kompetitornya juga tidak terlalu berat. Nah, di sini kita coba lihat beberapa kuadran yang kosong. Ada kuadran C, D, dan B. B ini pesaingnya hanya ini ya. Nah, kita coba lihat nih, kalau misal di sini kuadran C ya, anak-anak murah. Kira-kira ada nggak laundry untuk anak-anak dan harganya murah? Nah, kita riset di sini. Kita coba di sini. Kalau misal di sini ada pasarnya, ada anak-anak yang butuh laundry dan harganya juga butuh murah, berarti ada pasarnya. Tapi kalau misal tidak ada pasarnya, kita geser gitu ya, kita geser ke D. Ada nggak anak-anak atau remaja yang butuh laundry di area ini ya, di area ini D ini. Jadi dia harganya agak mahal gitu ya, ada nggak? Nah, jadi ada beberapa pilihan nanti kuadrannya. Dan ada satu lagi di sini, jadi ada dewasa tapi dia eksklusif atau premium, dia mahal banget di sini, bisa nggak gitu ya. Nah, sekarang pilihannya ada di kita. Kita mau ambil yang mana? Mau yang anak-anak atau yang ini ya, atau anak-anak murah gitu ya. Nah, anggap saya ingin menyasar segmentasi yang di sini nih, yang mahal dewasa. Kira-kira apa? Nah, ini kan kalau pekerja kantoran sudah ada ya. Jadi dia laundry itu bekerja sama dengan kantoran, dengan kantor-kantor tertentu, kira-kira mengambil karyawan-karyawan tertentu di kantor-kantor tertentu dapat diskon itu ya. Nah, karena sudah diambil kantoran, kita ambil di sini untuk penghuni residen dari apartemen gitu ya. Apartemen. Kenapa apartemen? Karena kita nyasarnya kan mahal ya. Di sini premium. Kenapa juga kita pilih di sini? Kenapa bukan di sini? Kenapa bukan di sini? Karena di sini sudah penuh nih. Ini sudah penuh. Nah, ini juga sudah hampir ke sini ya. Dia bisa jadi harganya segini karena pekerja kantoran sudah penuh. Kuadran yang kosong itu cuma C, D, dan B. Kita harus jeli di sini. Nah, kita isi kuadran yang kosong itu supaya ide usaha kita, ide bisnis kita tentang laundry itu bisa jalan dan ketemu dengan segmentasinya, segmentasi pasarnya. Jadi kita di sini ya, laundry kita menyasar untuk penghuni apartemen yang butuh laundry dengan harga yang tidak masalah jika harganya kalau misal yang ini 5.000 atau 7.000 per kilo, ini 10.000 per kilo, yang ini nggak masalah lah 25.000 atau 50.000 per kilo gitu ya. Oke. Nah, kalau misal sudah kita tentukan di sini, kita harus sesuaikan juga brandingnya. Branding itu mulai dari nama, terus kemudian visualnya, logonya, packagingnya itu harus benar-benar premium karena kita nyasarnya yang mahal. Harganya juga nggak boleh murah. Karena kalau misal kita nyasar orang yang menengah ke atas di apartemen itu, kalau murah mereka akan bertanya-tanya, jangan-jangan ini bukan segmenku, bukan untuk aku gitu ya. Jadi kita memang segmennya mahal, tapi layanannya juga harus kita sesuaikan. Di sini ya, layanannya juga harus kita sesuaikan di sini. Packagingnya, terus kemudian brand ambasadornya siapa, kita ambillah untuk influencer di Surabaya gitu ya. Ini harus kita sesuaikan. Beda lagi kalau misal kita laundry di mahasiswa. Di mahasiswa ini kita sesuaikan juga untuk warna brandnya, mahasiswa itu sukanya seperti apa, terus kemudian yang ditonjolkan value-nya itu apa, harga, biasanya harganya harus murah, cepat gitu ya. Nah, di sini kita ambil untuk harga lebih mahal, terus kemudian packagingnya juga bagus. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ya, di sini ada laundry kita nih ya. Target konsumen pekerja atau penghuni yang tinggal di apartemen.
Nah, lokasi kita juga harus tentukan. Kita nggak perlu harus menguasai satu wilayah Surabaya. Kita tentukan aja radiusnya berapa dari pusat kota. Misal radius 3 kilo, radius 2 kilo dari apartemen gitu ya. Pusat kota Surabaya dekat dengan apartemen. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus jeli di sini. Jangan terlalu muluk-muluk untuk menguasai satu Surabaya misalnya untuk awal-awal. Nggak masalah kita awali dari satu radius tertentu, tapi kita berangkat dari situ kita bisa menjadi lebih besar lagi gitu, karena kita baru mulai. Kita radiusnya lebih kecil, kemudian harganya kalau yang lain antara 5.000 sampai 10.000 per kilogram, kita ambil yang atasnya 25.000 sampai 100.000 karena segmentasinya itu mahal ya gitu. Kemudian value dan keunikannya itu kita pakai antar jemput. Ya kalau di apartemen dia butuh diantar jemput ya, terus kemudian kering 24 jam, cepat ya, ekspres gitu ya, dengan harga sekian. Jadi tergantung paketnya. Ini harus kita komunikasikan juga. Kita harus tidak hanya setelah ide ini tertuang di sini, kita sudah tahu segmentasinya siapa, yang tidak ada kompetitornya siapa, value-nya apa, kita harus komunikasikan juga ke pelanggan. Cara mengkomunikasikannya itu macam-macam. Misal kita langsung kerjasama dengan pengelola apartemen, atau kita memang sudah sebar brosur di situ, area situ, atau pakai ads, atau mungkin bisa juga dengan layanan yang tidak terafiliasi dengan apartemen, tapi kita taruh banner-banner di sekitar apartemen tersebut. Begitu ya teman-teman. Nah, ini yang jadi patokan kita. Kalau misal kita sudah pakai ini, ide usaha apapun, ide bisnis apapun, kemungkinan besar akan menemukan pasarnya. Dan kalau misal sudah menemukan pasarnya, ide bisnis itu bisa dijalankan. Ada banyak ide bisnis yang tidak bisa dijalankan karena tidak ada pasarnya, gitu ya. Karena tidak ada pasarnya. Kita sudah bikin ide sebagus mungkin, ternyata pasarnya kosong. Itu sering banget, idenya bagus tapi tidak applicable. Nah, dengan riset yang seperti ini, riset kecil-kecilan, kita bisa tahu gambarannya kalau misal ide bisnis kita itu bisa nggak diaplikasikan di dunia nyata. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi jika ada pertanyaan, silakan share di kolom komentar, atau mau berbagi pengalaman, silakan share juga di kolom komentar. Terima kasih.